selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Ernazra Fitri Namira dengan NIM 12311111101. Saya dari kelas PGSDH Sambuk 2023. Adapun tujuan maksud dari video ini, saya ingin membuat video critical book review Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Aurora Elise Putriku SE MSI untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung membahas Critical Book Review Pancasila. Baik, di sini untuk bab 1 pendahuluan yang pertama yaitu tentang rasionalisasi pentingnya CBR. Yang dimana Critical Book Review ini merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mengembangkan keterampilan membaca kritis, menulis, dan berpikir analitis mahasiswa. Dengan melakukan CBR ini, mahasiswa diharapkan mampu menggali makna yang lebih mendalam dari karya sastra, mengidentifikasi berbagai tema, pesan moral, dan aspek lain yang disampaikan oleh penulis. Baik, adapun tujuan dari Critical Book Review ini adalah yang pertama untuk mengembangkan keterampilan membaca kritis dan analisis teks dalam konteks sastra Indonesia. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis ulasan kritis yang objektif dan berbasis argumen. Kemudian, untuk melatih kemampuan berargumentasi dan menyampaikan pendapat berdasarkan analisis yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu untuk mendorong mahasiswa memahami dan mengapresiasi karya sastra Indonesia secara lebih mendalam. Adapun manfaat dari Critical Book Review ini yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan kritik sastra serta memperluas wawasan mereka mengenai karya sastra Indonesia. Kemudian, mengembangkan kemampuan literasi, informasi, dan komunikasi yang sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan di masa depan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, penulisan, dan analisis konten. Selanjutnya yaitu bab 2 ringkasan isi buku. Yang saya gunakan yaitu buku pertama dan buku pembanding, yang dimana buku utama ini berjudul tentang bahan ajar pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, yang dimana penulis buku ini yaitu Aulia Utami Putri, penerbitnya Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, lalu tahun terbitnya 2022, kota terbit di Aceh, tebal bukunya 164 halaman, dan nomor ISBN-nya 978 623 5722 36 sampai 8. Baik, di buku utama ini mengenai bab 1, yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yang dimana pada bab 1 ini dibahas tentang Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang telah diterbitkan bersama dengan Undang-Undang 1945 pada disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Secara historis, dasar falsafah mengenyam pahaman serta penyelewangan kekuasaan yang bervariasi sebagai bentuk hujat dari elit politik agar sekadar menjadi kuat dalam kekuasaan bersembunyi di balik validasi negara Indonesia. Lalu adapun yang bab 2 itu Pancasila dan dasar nilai pengembangan ilmu, yang dimana di sini membahas tentang penjajahan menguras sumber daya alam. Namun penjajahan tersebut juga menjadikan hampir semua masyarakat Indonesia berada dalam kebodohan dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu bab 3 Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Di sini menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan merupakan suatu hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek kehendak, rasa, dan akal dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan dalam hidup manusia. Baik, adapun bab 5 yaitu mengenai tentang bab 4 Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, yang dimana di sini membahas tentang pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, dan yang kedua panitia 9 panitia ini beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Agus Salim, Abi Kusno, Joko Rejoso, Ahmad Sobarjo, dan Meramis.
Selanjutnya itu bab 5 yaitu Pancasila dan Etika Politik, yang dimana di sini membahas tentang fungsi dan etika dan moral berpolitik pada masyarakat terbatas dalam pembekalan instrumen teoretik guna mempertanyakan dan memperjelas asas politik secara penuh dan tanggung jawabnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang isi materi buku pembanding, yang dimana judul buku dari buku pembanding ini Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Penulisnya Dr. Randus Halking MSI, penerbitnya Unimed, publisher tahun terbit 2024, kota terbit di Medan, tebal bukunya 186 halaman, ISBN-nya 978 623 5951 42-3. Baik, adapun pada bab 1 ini, buku ini mengenai materi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yang dimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang telah diterbitkan bersama dengan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yang dimana buku utama dan buku pembanding tadi pada bab 1 isinya sama. Lalu pada bab 2 ini ialah menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang dimana Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. Terus kemudian nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Kemudian Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali oleh nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Selanjutnya pada bab 3, Pancasila sebagai dasar negara ketiga, yang dimana menurut Diponolo tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu rakyat umat di suatu daerah tertentu. Selanjutnya pada bab 4, Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana dalam teori-teori Marxis dan Marxian, ideologi menunjuk pada setiap rangkaian ide dan nilai yang memiliki fungsi sosial, yaitu memperkuat tatanan ekonomi tertentu dan yang dijelaskan oleh fakta itu sendiri. Selanjutnya pada bab 5, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Lalu yang ke-6 yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana Pancasila pada hakikatnya adalah suatu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan dasar atas landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan yang terakhir bab 7 yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang dimana Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu Pancasila sebagai paradigma ilmu. Itu pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini kita mengenai bab 3 yaitu keunggulan dan kelemahan buku. Adapun keterkaitan antar bab ini ialah menurut saya pembahasan pada buku ini sangat
terstruktur sehingga dengan membuat pola pikir pembaca menjadi terarah dan mudah untuk mengikuti langkah-langkah ataupun ilmu yang akan disampaikan. Pokok pembahasan buku utama yang terdiri dari 8 bab dan buku pembanding 7 bab merupakan suatu kesatuan dalam melakukan suatu penelitian yang tentunya saling berkaitan dengan urutan yang sudah sesuai. Adapun keunggulan buku dari buku utama ini yaitu nilai-nilai Pancasila. Di dalam buku ini menjelaskan secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk keunggulan buku pembanding yaitu salah satunya pada nilai-nilai luhur bangsa, yang dimana buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang Pancasila tetapi juga menampakkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Adapun kelemahan dari buku utama ini yaitu kurangnya ilustrasi dan desain yang menarik, yang dimana tampilan buku mungkin kurang menarik dengan minimnya ilustrasi ataupun kayak infografis itu atau desain yang dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak. Kemudian kelemahan pada buku pembanding ini yaitu buku mungkin kurang memanfaatkan teknologi atau digital untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Baik, dan yang terakhir mungkin yaitu bab 5 penutup, yang dimana kesimpulan dari Critical Book Review Pancasila ini menegaskan bahwasanya Pancasila itu sebagai landasan filosofis, etis, dan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekumpulan sila-sila, tetapi juga merupakan sistem nilai yang hidup dan menjadi landasan bagi nasional dan karakter bangsa. Saran dari ringkasan buku ini yaitu memiliki manfaat bagi para pembaca. Salah satunya hendaklah buku ini diperbaiki kembali dalam tata bahasanya, seperti huruf yang kurang, huruf yang salah, tanda baca yang salah, maupun pemberian garis baru, sehingga nantinya tidak membuat para pembaca merasa kebingungan. Selain itu, buku ini bisa diterbitkan kembali mengingat tahun terbit yang sudah 2 tahun yang lalu, namun hendaklah dengan perbaikan-perbaikan yang baik lagi. Namun dengan beberapa kekurangan dari buku ini, bukan berarti buku tersebut tidak layak untuk dibaca. Justru buku ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan sumber informasi maupun penambah wawasan para pembaca, terkhususnya mahasiswa PGSD yang mempelajari pendidikan Pancasila dalam perkuliahannya. Baik, segitu saja Critical Book Review yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.